Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Mardiana Kurniasi, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dengan NIM 341019020. Video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pendamping yakni Ibu Melan Arsanti, SPD MPD. Baik, di sini saya akan memaparkan sebuah teori filsafat pendidikan menurut pandangan Ki Hajar Dewantara yang direlevansikan dengan pendidikan Indonesia saat ini, terutama implementasinya pada kurikulum Merdeka Belajar. Nah, pendidikan merupakan sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan dari manusia. Karena dengan pendidikan akan membangun sebuah eksistensi pada diri manusia itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan harus memuat nilai-nilai kemanusiaan, yang berarti pendidikan harus bersifat humanis serta membebaskan. Dengan sistem demikian akan memberikan peluang besar untuk mencetak generasi yang cerdas secara emosional, nalar, dan spiritual. Bukan malah menciptakan generasi yang pasif, tidak percaya diri, serta tidak peka dengan permasalahan yang dihadapinya. Kaitannya dengan konsep Merdeka Belajar yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, rupanya seirama dengan apa yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam beberapa tahun silam, yang dirasa masih sangat relevan untuk diterapkan di masa sekarang ini. Melihat esensi utama dari Merdeka Belajar yang mengedepankan kebebasan berpikir serta berinovasi bagi guru dan murid akan sangat efektif untuk mengeksplorasi potensi dari peserta didik itu sendiri. Dalam sudut pandang Ki Hajar Dewantara, asas kemerdekaan merupakan erat kaitannya dengan upaya untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi yang memiliki tanggung jawab dan kebebasan yang akan berdampak dengan selarasnya kehidupan mereka di masyarakat. Nah, paradigma ini diadaptasi dari Nadiem Makarim dalam mencanangkan konsep Merdeka Belajar, di mana pendidikan harus bersifat terbuka dan tidak memaksa. Artinya, menuntun mereka sesuai dengan potensinya. Oleh karena itu, kebijakan ini cenderung mengarah pada filosofi pendidikan yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam perspektif Ki Hajar Dewantara, terutama penerapan metode Among. Nah, selain metode Among, hakikat Merdeka Belajar menurut sudut pandang Ki Hajar Dewantara juga tertuang dalam semboyan Tutwuri Handayani, yang dimana secara utuh mengandung 3 unsur, yakni Ingarso Sung Tulodo yang artinya di depan memberi contoh kepada peserta didiknya, Ingmadya Mangun Karso yang artinya di tengah membangun cita-cita untuk terus-menerus memberikan motivasi serta semangat kepada peserta didiknya. Yang terakhir, Tutwuri Handayani artinya di belakang, memberikan dorongan agar peserta didiknya terus berinovasi dan berkarya ke tujuan dan arah yang benar bagi hidup bermasyarakat. Nah, dalam praktiknya, Mendikbud telah meluncurkan berbagai kebijakan mengenai konsep Merdeka Belajar ini, di antaranya penghapusan UN dan UAS-BN, diganti menjadi asesmen berkompetensi dan juga survei karakter. Nah, survei karakter ini tidak hanya survei karakter saja, ada memuat tentang literasi dan juga numerasi. Selanjutnya ada penyederhanaan RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran, yang tadinya memiliki jumlah halaman berlembar-lembar menjadi cukup 1 lembar saja. Atau yang terbaru, bentuk RPP ini diganti dengan istilah modul ajar. Yang terakhir adalah penerapan sistem zonasi untuk sekolah.
Kebijakan yang telah dicanangkan tersebut rupanya sejalan dengan semangat pendidikan yang telah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai cipta, rasa, dan karsa. Berikut adalah kebijakan selaras dengan ideologi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu asas Taman Siswa. Taman Siswa merupakan organisasi atau institusi pendidikan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai wadah dalam mengembangkan pendidikan warga pribumi pada saat itu. Filsafat pendidikannya bersifat ketimur-timuran, bukan condong ke arah barat-baratan. Dalam Merdeka Belajar, terjadi transformasi kebijakan pada pergantian UASBN dan UN yang menjadi asesmen tadi dan survei karakter. Selain itu ada literasi dan numerasi dengan utamanya memerdekakan peserta didik serta guru dalam memfasilitasi proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua adalah tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan secara nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 ialah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokratis dan bertanggung jawab tentunya. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai konsep tujuan pendidikan juga dilihat dari beberapa gagasannya. Salah satunya konsep Tri Raharyu, Hamemayu Hayuning Sariro, Hamemayu Hayuning Wongso, Hamemayu Hayuning Bawono, yang dimana di situ memuat nilai-nilai mendorong peserta didik untuk mencapai perubahan dan dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah sistem pendidikan. Nah, konsep Merdeka Belajar muncul karena adanya sebuah disorientasi mengenai sistem pendidikan yang ada sebelumnya. Dinilai oleh Nadiem Makarim menimbulkan sebuah dehumanisasi dalam tubuh pendidikan nasional. Dehumanisasi inilah yang pada akhirnya menjadikan pendidikan tidak lagi memperhatikan hal yang berkenaan dengan nilai kemanusiaan. Hal ini tentu selaras dengan apa yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara jauh sebelum problematika ini muncul. Ki Hajar Dewantara telah mencanangkan sebuah sistem pendidikan yang sangat humanis dengan berlandaskan nilai kemanusiaan yang ia manifestasikan dalam bentuk sistem Among. Nah, dalam sistem Among ada 3 poin. Yang pertama, ngemong, among, dan momong. Ketiganya ini harus dijadikan pedoman oleh pendidik dalam menjalankan sebuah sistem pendidikan. Nah, bagaimana pendidik harus mampu mengenali karakter peserta didiknya masing-masing, serta bagaimana cara untuk memberikan treatment dalam proses belajar mengajar melalui survei karakter, literasi, serta numerasi. Strategi karakter menurut Ki Hajar Dewantara ini dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama, pendidikan adalah proses budaya untuk mendorong siswa agar memiliki jiwa merdeka dan mandiri. Kedua, membentuk watak siswa agar berjiwa nasional, namun membuka diri terhadap perkembangan internasional. Yang ketiga, membangun pribadi siswa agar berjiwa pionir pelopor. Yang terakhir, keempat, mendidik berarti mengembangkan potensi atau bakat yang menjadi kodrat alamnya masing-masing siswa. Yang terakhir ialah dasar pendidikan. Nah, Kementerian Pendidikan menyadari bahwasannya salah satu problematika pendidikan di Indonesia ialah terlalu rumitnya proses administrasi bagi para pendidik atau guru, di mana para guru harus merancang sebuah RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran ini dalam jumlah yang berlembar-lembar. Kemudian terjadilah sebuah penyederhanaan dalam membuat RPP ini atau yang sekarang dikenal dengan modul ajar. Untuk awalnya dalam bentuk RPP cukup dalam 1 lembar, begitu. Nah, mengapa demikian? Karena hal ini menimbulkan sikap dari pendidik yang berkutat pada pemenuhan syarat pra-pembelajaran, yakni RPP tersebut, hingga melupakan bahwa tugas utama pendidik adalah menyampaikan pembelajaran. Penyederhanaan sistem RPP ini dilakukan agar guru bisa lebih fokus kepada siswa.
Tentu saja hal ini sejalan dengan pemikiran atau gagasan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang pendidik memang harus fokus kepada siswa. Karena selama ini guru disibukkan dengan sistem administrasi yang rumit sehingga berdampak juga terhadap kualitas mengajar. Selain itu, seorang guru juga harus memiliki sikap yang profesional dan mudah beradaptasi dan memiliki hubungan relasi yang baik dengan para wali murid atau orang tua siswa. Nah, tadi adalah paparan mengenai bagaimana relevansi teori Ki Hajar Dewantara jika diterapkan dalam pendidikan di Indonesia saat ini, terutama implementasinya pada kurikulum Merdeka Belajar. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.